Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monaliza Rahma Putri, NIM 1201111253031. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain laboratorium yang sesuai standar internasional khusus laboratorium ISO 17025. Laboratorium adalah suatu ruangan khusus untuk melakukan percobaan, pelatihan yang berhubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan, seperti kimia, biologi, fisika, kesehatan, dan lain-lain. Sesuai standar internasional khusus laboratorium ISO 17025, menjabarkan bagaimana lab memiliki peran yang optimal dalam mendukung data hasil pengujian. Ada prosedur dan juga peraturan dalam mengakses laboratorium. Jadi, laboratorium bukanlah tempat bebas yang bisa sembarangan diakses oleh banyak orang. Begitupun untuk penataan laboratorium yang tidak bisa asal dalam penataannya. Nah, dalam laboratorium ilmu pengetahuan alam dibedakan menjadi 3 pokok bidang utama, yaitu laboratorium kimia, biologi, dan fisika, yang masing-masing ketiganya harus didesain secara khusus dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut manajemen laboratorium diantaranya yaitu: yang pertama, tata ruang laboratorium. Ruang laboratorium sebaiknya tidak terletak dekat dengan bangunan yang lainnya. Harus mempunyai jarak untuk memberikan ventilasi dan pencahayaan yang optimal dan alami. Jarak idealnya yaitu sekitar 3 meter. Kemudian tidak terletak pada arah mata angin, karena hal ini memungkinkan adanya pencemaran udara. Nah, selanjutnya ruangan-ruangan yang harus ada di laboratorium. Di antaranya yaitu yang A, ruang kegiatan praktikum, yaitu ruang yang digunakan untuk membuat praktikum dan juga untuk proses pembelajaran. Idealnya ruangan ini berbentuk persegi, namun bisa juga persegi panjang. Untuk ukuran yang ideal adalah 2,5 meter persegi untuk setiap orang. Yang B, ruang persiapan. Ruangan ini digunakan seorang laboran menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Jadi ada ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang C, ruang gudang. Digunakan sebagai tempat penyimpan barang-barang atau lemari dan rak yang tidak terpakai, serta barang lain yang tidak boleh tercampur dengan zat-zat kimia yang akan digunakan pada percobaan. Dan yang D, ruang gelap, yaitu ruangan yang digunakan untuk percobaan dan praktikum khusus, seperti penggunaan cermin, lensa, sehingga tidak bisa ada cahaya dari luar masuk. Selanjutnya, benda-benda laboratorium. Benda laboratorium yang mudah untuk dipindahkan diantaranya yaitu: yang pertama, meja tinggi. Meja tidak kurang dari 85 cm, dilengkapi dengan pipa gas, instalasi listrik, pipa air, dan bak cuci. Yang kedua, lemari. Lemari untuk menyimpan peralatan listrik, model, awetan, peralatan sederhana, mikroskop, dan arsip atau dokumen. Yang ketiga, kursi. Jumlah kursi sesuai dengan jumlah praktikan dan guru pengampu. Adapun benda lain dari laboratorium yang merupakan tata ruang tidak tetap di dalam laboratorium, yaitu yang pertama, media pandang yang menyangkut papan tulis, poster, grafik, standar operasional prosedur, dan lain-lain. Yang kedua, alat pemadam kebakaran, botol bahan, bangku, dan lain-lain. Ada terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laboratorium. Yang pertama, pencahayaan ruangan. Untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup, disarankan laboratorium menggunakan jendela kaca dengan luas sekitar 1/3 dari luas lantai ruangan. Yang kedua, ventilasi. Berfungsi untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Ventilasi harus didesain sedemikian rupa sehingga kontaminasi udara yang terjadi oleh bahan kimia digantikan dengan udara segar. Selanjutnya yaitu sumber energi. Laboratorium harus memastikan sumber energi cukup untuk kegiatan operasionalnya. Selain itu, laboratorium harus mempunyai genset untuk cadangan energi apabila ada pemadaman listrik. Dan yang terakhir, persediaan air. Laboratorium harus memastikan persediaan air cukup untuk kegiatan operasional, baik air destilasi, air bidestilasi, air demineralisasi maupun kebutuhan sehari-hari.
Instrumen atau peralatan pendukung merupakan peralatan di laboratorium medik bukan untuk pengujian ataupun analisis. Peralatan ini tidak memiliki sifat pengukur atau analitik, tetapi mendukung atau menunjang terhadap proses analisis. Termasuk dalam kelompok instrumen atau peralatan pendukung diantaranya adalah peralatan sampling, tabung reaksi, rak tabung reaksi, formulir dan administrasi laboratorium, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu organisasi laboratorium. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat dilihat pada gambar contoh dari struktur organisasi laboratorium yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, koordinator lab sekolah, koordinator lab IPA, guru IPA, laboran, serta penanggung jawab teknisi. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.